Mahakarya dari seseorang lulusan sekolah dasar. Setelah membangun joglo megah, kini Mbah Gito membangun 2 menara raksasa sekaligus. Bahkan ikut turun ke jurang Merapi, mengambil batu sendiri, mengangkat batu kali dengan tangannya sendiri. Kisah nyata yang bikin takjub, perjuangan luar biasa di balik bangunan yang begitu megah. Menara kembar ini masih di lingkungan joglo unik milik Mbah Gito yang kemarin kita review, yaitu di Padukuhan Karanglor Kalurahan Bejiharjo, Kapanewon, Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan hasil liputan Jogja News berikut ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tim liputan Jogja News. Pada kesempatan kali ini kita berada di Padukuhan Karanglor, Kelurahan Bejiharjo, Kapanewon atau Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview 2 menara kembar yang disebut dengan Tugu atau Menara Limasan Macanangop. Namun sebelum kita melihat secara lebih dekat dengan menara tersebut, kita akan berbincang-bincang dengan beliau, pemilik sekaligus arsitek juga tukangnya ini guys, yaitu beliau Mbah Gito, sang legend bakmi Jawa di Kota Gede, Yogyakarta. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Jogja News. Mohon izin nih terkait dengan pembangunan menara yang saat ini viral di media massa. Itu ide dari pembuatan itu sendiri apa Mbah itu Mbah? Ya, Simbah gini. Simbah ini kan orang Jawa. Jadi ini Simbah bikin ini untuk sejarah. Ini namanya Tugu Limasan Macanangop. Tugu Limasan Macanangop itu orang Jawa itu pasti punya rumah itu pasti limasan. Kalau yang pakai lintering itu namanya Macanangop. Jadi ini Tugu Macanangop. Ini Simbah bikin ini supaya ke depan itu bangunan ini mungkin berapa ratus tahun, ribuan tahun masih, biarpun kena gempa tapi nanti bekasnya masih ada. Jadi ini Mbah Gito itu bikin seperti ini untuk sejarah gitu loh Mas. Gitu. Terus ini pembangunannya dimulai tahun berapa Mbak? Ini bangunannya ini 8 bulan yang lalu. 8 bulan yang lalu. 8 bulan kemarin. Jadi ini Simbah bikin sendiri. Pondasi batunya Simbah ambil dari Mbah Marijan sana, batu-batu yang besar-besar. Dari lereng Merapi. Lereng Merapi Simbah terjun sendiri ke dasar sungai yang harus dibawa ke sini. Batu ini untuk tak pondasi gitu. Jadi biar kuat. Jadi selain sebagai apa nama tadi Tugu Limasan Macanangop, ini ada filosofi lain atau arti lain dari pembangunan tugu ini? Yaitu untuk tetenger supaya ke depan itu ada sejarah. Orang Jawa itu punya tugu yang seperti itu, seperti prasasti ya. Limasan itu nggak bisa lepas. Makanya Simbah belum bikin itu limasan, joglo, terutama Macanangop dulu, terus lintering, terus joglo, limasan, terus gandok itu yang kampung itu pakemnya seperti itu. Jadi kita lestarikan ini. Iya Mbak. Terus untuk lebar dan tinggi menara ini sendiri? Ini menara ini lebarnya 7 meter, panjangnya 8,5, tingginya 15 meter. 15 meter. Ada arti lain Mbah untuk ukuran-ukuran itu? Artinya enggak ada, cuman Simbah itu konsepnya konsep alam. Jadi kita kekuatannya itu belajar sama alam, seperti wit klopo. Wit klopo itu kena angin tetap kuat karena akarnya banyak. Itu yang bikin jadi kita sistemnya itu Tugu 15 meter itu akarnya 24 meter itunya akarnya. Jadi
biar kuat gitu. Terus ini dibikin kembar, ada maksud tertentu Mbah untuk Nah, dibikin kembar itu ya karena lokasinya itu seperti itu, saya bikin kembar itu, terus nanti di tengahnya itu untuk tari, untuk reog, untuk kesenian tradisional tak main ke di di situ depan untuk tugu ya? background ya di di background. bawah tugu itu, Mas. Terus di dalamnya kelihatannya kok ada pintu itu. Nah itu kita bikin homestay, jadi silakan nanti di dalam sudah ada tempat tidur, ada kamar mandi, bisa untuk homestay. Jadi kalau mau ada yang minat nginep di situ silahkan. Bisa diceritakan Mbah untuk mohon maaf ya Mbah ya. Ya. Nanti mungkin dari sahabat Jogja News atau penonton sekalian itu ada yang tanya, terus sewanya berapa, terus gimana Nanti fasilitasnya? kalau sewa masih kita kaji. Jadi nanti tapi yang jelas ini menyesuaikan saja, yang jelas tapi ini belum 100%, masih 90% nanti masih bisa lihat. Tapi semua kamar mandi, nanti ada air panas, air dingin, AC kita pasangi. Jadi nanti untuk kalau yang sana itu homestay biasa, nanti yang mengalur itu bisa 100 orang itu. Dulu 200 orang, tapi yang depan untuk simbah untuk kuliner nanti, jadi belakangnya yang untuk homestay. Dan satu lagi Mas, Gimbah itu kita sebagai anaknya orang Jawa, kita harus melestarikan budaya Jawa. Kita pokok itu, jadi budaya kita Jawa kita lestarikan, termasuk kesenian, termasuk budayanya, termasuk rumah-rumah seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Mbah, sehat selalu. Mbah Gito, pemilik dari lokasi atau joglo yang sangat unik yang kemarin viral di media massa, terutama yang disajikan oleh YouTube Jogja News. Kali ini kita akan sepil terkait dengan menara kembar, yaitu Menara Limasan Macan Angop yang ada di Padukan Karanglor, Kelurahan Bejiharjo, Kecamatan atau Kapanewan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Wilayah Pindun. Ya, lebih tepatnya sebelah barat objek wisata Gua Pindul ya guys ya, kurang lebih 1 km. Ya. Dekat sekali dengan Gua Pindul. Kita akan lihat ke lokasi tugu atau Menara Limasan Macan Angop. Kita akan ke sana, yuk kita jalan dari arah joglo yang di depan tadi, yaitu joglo yang paling unik di dunia. Ini merupakan menara yang kemarin sempat viral karena mirip dengan Menara Kudus, walaupun secara desain berbeda. Tapi inilah Menara Limasan Macan Angop. Jadi inilah menara yang tingginya kurang lebih 20 atau 25 meter. Dan lebarnya ini 7-8 meter ya tadi. Ini nanti dikhususkan untuk homestay ya guys. Jadi nanti yang mau nginep, karena ini masih tahap pembangunan, ini masih kosong, kita bisa masuk. Ini luasnya kurang lebih ya 7x8 ya guys ya. Ini masih kosong ya guys. Ini perlengkapannya nanti akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Ini kamar mandinya. Dan untuk ke atasnya itu kosong ya guys ya, sampai atas sana. Ini kamar mandinya, ada fasilitas. Ini masih tahap pembangunan sehingga ini ada peralatan. Nih bisa kita lihat. Itu menara terbuat dari kayu jati ya guys, jati kayu kuno yang kemudian direhab dan dibuat bagus ini. Ini pintunya ada 2 ya guys ya, ini 2. Nah, ini sayang nggak ada jendela, tapi nanti ini di maaf backlight ya guys, dikasih AC mungkin.
Dan kita akan lewat, ini menghadapnya ke timur ya guys, mohon maaf tadi belum tak sampaikan. Ini menghadapnya ke timur. Kemudian ini pintu yang utara ya guys. Kita akan sepil yang menara yang ada di sebelah utaranya. Ini di tengah ada tugu-tugu kecil. Tingginya kurang lebih 3 meteran ya guys ini. 1, 2, 3 ada 3. Kemudian yang tugu kecil di mana ini di tengah-tengah ini ada 2, itu tingginya 1 meter, lebar 1 meter, 1 meter lebih. Ini menara yang atas yang sebelah utara, dan tingginya dan ukurannya juga sama. Ini pintunya di sebelah selatan, yang pintu samping. Kita akan sepilkan untuk di dalamnya sama ya Des. Assalamualaikum. Dengan atasnya juga sama. Jadi konstruksinya dengan cor ya guys. Sungguh luar biasa ini. Ini juga terdapat kamar mandi, juga wastafel. Nantinya ini juga untuk homestay. Pintunya sama, terbuat dari kayu jati kuno. Ini benar-benar kuno ya guys, karena ini pintu lawas ini. Benar-benar pintu lawas ini satu, tidak ada apa ya namanya resparasi, hanya ditambah samping-samping ini aja. Ini benar-benar pintu lawas ini guys, asli ini guys, terbuat dari kayu jati. Ini juga pintunya di sebelah timur, dan seperti apa ya, seperti candi. Kita bertemu Mbah Gito ini nanti sebagai tempat untuk pertunjukan ya guys, sebagai tempat pertunjukan Sendra Tari. Ini pemilik dari joglo Mbah Gito sendiri. Senian Jawa. Ini Mbak ambilnya dari tempat Mbak Marjokali, Mbak Marejan terjun. Oh, lereng Merapi ya Mbah. Merapi ya. Sebelah kulone makamnya Mbak Marejan. Sebelah baratnya makamnya Mbah Marejan. Ini batunya diambil di sebuah kali di Sleman, lereng Merapi sana ya. Kita melestarikan anunya. Ini ada tulisan Jawa nopo Mbah ini bacaannya? Datosawala Padha Jayanya Moga Bodhong. Oh, ini huruf dasar dari aksara Jawa ya guys ini. Jadi sekaligus melestarikan budaya-budaya Jawa ini. Ini maknanya luar biasa. Nggih. Gono Coroko itu maknanya orang bercakap-cakap itu adem ayem. Gono Coroko itu sudah Gono Coroko Datosawala. Datosawala itu ada apa ya, kurang ada perselisihan kalau Datosawala. Padha Jayanya itu sama-sama kekuatan, sakti ya. sama-sama kuat. Tapi biarpun sama-sama kuat, Moga Bodhonga itu biar kuatnya apapun, kalau menang jadi abu, kalah jadi itu, jadi sama-sama Moga Bodhonga itu kari batange. Jadi nanti kalau sama-sama ninggal. Makanya kalau nganu itu pakai Gono Coroko saja, jangan sampai Moga Bodhonga gitu loh. Filosofinya luar biasa ini. Oke Mbah, ini dibangun ini arsiteknya jenengan ki Mbak? Iya sih Mbak, ini sama ini Mas Topik ini namanya. Oh ini sama Mas Topik ini Mbah. Iya, ini apa? Ini arsiteknya ini. Terjun sendiri ke atas sana. Iya. Berarti jenengan ikut bangun ini Mbah? Iya, tiap ikut ke atas sana. Jadi bukan cuman kalau bahasa Indonesianya sekarang itu guru nyuruh tok, tapi ternyata malah ikut terjun, ikut nempelkan batu bata ekspos ya Mbak ini. Luar biasa Mbak ini. Terus ini kok dibuat agak itu apa Mbak? Natural apa adanya. Oh natural ya Mbak ya. Natural. Ini batu tidak tertutup, tapi ini supaya tahu kalau pondasinya ini seperti ini. Oh gitu ya Mbak ya.
tingginya 20 meter guys ini. Ini karena kita dari bawahnya sehingga kelihatan pendek, cuman kalau dari sebelah timur sana tinggi sekali. Terima kasih kepada sahabat Jogja News serta semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan video ini, terutama pemilik Tugu Menara Limasan Masan Angop ini. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Jogja News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.